Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku, dimanapun kita berada, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Sisa beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dari hari pertama sampai saat sekarang ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu menjadi bekal untuk kita bawa setelah Ramadan ini berpisah dengan kita. Bekal apa itu? Adalah bekal yang kita tahan, sesuatu yang kita tahan, sesuatu yang kita istiqomahkan selama kita berada di bulan yang penuh dengan barakah ini. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mewakili DPKB KPRN Maluku Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saat sekarang ini terjadi berbagai macam krisis, mulai dari krisis ekonomi, terlebih lagi dampak dari COVID-19 yang tidak hanya kita rasakan di Indonesia ini saja atau di Sulawesi Selatan ini khususnya misalnya, tapi di seluruh dunia sedang merasakan krisis ekonomi akibat dari COVID-19 ini. Olehnya itu, ini berdampak dari semua sektor dan terkhusus sektor krisis moral yang sudah melanda kita jauh sebelum hari-hari ini. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saksikan krisis moral, krisis karakter yang sedang melanda pemuda dan pemudi kita di saat sekarang ini, mana mereka tidak lagi sibuk dengan urusan-urusan yang akan mereka tempuh urusan ke depannya, tapi mereka di saat sekarang ini disibukkan dengan berbagai macam obat-obatan misalnya, pergaulan bebas misalnya, seks bebas misalnya, free sex, dan hal-hal negatif yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sangat memprihatinkan kita di saat sekarang ini. Kenapa? Hal sedemikian tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Bapak founding father kita terdahulu, Bapak Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa berikanlah saya 100 syekh, maka akan pindahkan gunung itu. Tapi berikanlah saya 10 pemuda saja, maka akan kugoncangkan dunia. Hal ini berarti bahwa peranan seorang pemuda dalam mendidik dan membesarkan generasi ini itu sangatlah penting. Contohlah misal sebuah kampung. Kalaulah kita ingin melihat kemajuan yang terdapat di kampung tersebut, tentunya kita akan melihat dari bagaimana generasi-generasi pemudanya itu, karakter generasi-generasi pemudanya. Kalaulah kemudian karakternya rusak, maka yakinlah tidak akan ada kemajuan yang luar biasa dimiliki oleh kampung tersebut. Namun sebaliknya, jika intelektual kemudian seiring dengan jalan intelektual, karakter moral yang dimiliki oleh kaum pemuda di kampung tersebut, insya Allah kampung itu Allah akan jadikan baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul pernah memberikan jaminan dan berpesan bahwa ada 7 golongan yang kemudian akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti di hari kiamat. Salah satunya adalah wasyabun nasya' fi ibadati rabbih, bahwa generasi golongan pemuda yang kemudian sibuk mempergunakan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu nilai plus. Jangan sampai ada yang biasa di antara kita yang kemudian menganggap ya nantilah kalau untuk berbuat baik, nantilah kalau kita sudah tua, atau mungkin nantilah kalau kita sudah berumur lanjut, nantilah kalau kita akan menghadap kembali kepada Allah. Persoalan kembali hanyalah Allah yang tahu. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jangan sampai karena kita belum siap, setelah ini datang malaikat Israel kepada kita, lalu tanpa bekal sedikit pun yang mampu kita bawa kepada Allah, kembalilah kita kepada naudzubillah. Oleh itu mari kita pergunakan generasi masa muda kita ini, sebab ada satu jaminan bahwa anak muda yang mempergunakan masa mudanya dengan baik, maka kelak nanti tidak akan diminta pertanggungjawaban, tidak akan ada hari hisab untuknya. Jika kita mampu mempergunakan masa muda kita dengan hal-hal yang positif misalnya. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masa muda ini adalah masa yang luar biasa. Saking luar biasanya Rasul berpesan bahwa syababaka qabla harami, bahwa masa muda kalian sebelum datang masa tuamu. Jika masih muda, hal-hal yang kita inginkan,
apapun itu insya Allah akan mudah kita lakukan. Apalagi kalau kegiatan-kegiatan tersebut adalah nilainya positif. Melaksanakan ibadah, sholat misalnya, mudah untuk kita lakukan karena stamina kita, kekuatan kita masih maksimal, masih luar biasa. Tapi giliran ketika tua, barulah kita menyadari bahwa seandainya dulu di masa muda kita sudah melaksanakan, gigih melaksanakan semua yang kita anggap suatu kebaikan dengan maksimal, insya Allah semuanya dimudahkan. Tapi kalau sudah tua memang sudah agak berbeda dengan masa muda yang pernah Allah berikan kepada kita. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya mengajak kepada kaum-kaum generasi milenial, generasi muda, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kita yang saat sekarang ini misalnya masih dalam dunia gelap atau masih dalam hal-hal yang jauh dari harapan orang-orang pada umumnya, yang dulunya kita mungkin kadang berbuat sesuatu yang tidak etis di tengah-tengah masyarakat. Mari saat inilah kita harus merubah semua itu. Silahkan jadi pemuda yang gaul, silahkan jadi pemuda yang pada umumnya mungkin di saat sekarang ini. Tapi pesan saya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan kebaikan. Ingin jadi polisi, jadilah polisi yang beriman. Mau jadi tentara, jadilah tentara yang beriman. Mau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang beriman. Sehingga apapun mental kita, apapun background kita, tapi diiringi dengan nilai-nilai keimanan, insya Allah itu akan menjadikan kita sesuatu yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat dan sesuatu yang lebih baik terkhusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Rian Hidayat dan BK Perani Montonompo Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang kita lakukan, amali Ramadan selama bulan suci Ramadan ini mampu bernilai pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan